Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inimul Wafi dan rekan saya Azam Basir Al Faruq. Di sini kami akan menjelaskan riset di BUMDes saya dan rekan saya Muhammad Azam. Yang pertama yaitu BUMDes Mulia Makmur Abadi. BUMDes ini terletak di Dusun Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. BUMDes ini bergerak di bidang perdagangan, yakni berbentuk minimarket yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan tawaran harga yang ramah, murah, dan terjangkau. Seperti yang kita ketahui, minimarket itu berisi di antaranya seperti kebutuhan sehari-hari, beras, gula, teh, mie, dan lain-lain. Itu seperti yang ditampilkan di layar PowerPoint. Di sini ada beberapa aspek yang sudah kami teliti dan sudah kami hitung juga. Ada aspek pasar dan pemasaran sampai aspek hukum. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kuesioner tersebut, yaitu ditemukan total skor 81, yang artinya unit usahanya layak. Berdasarkan analisa dan kesimpulan, yang pertama yaitu secara umum BUMDes Mulia Makmur Abadi mendapatkan predikat layak dengan skor 81%. Selanjutnya aspek dengan skor tertinggi yaitu aspek hukum dan aspek manajemen. Aspek dengan skor terendah yaitu aspek teknologi, keuangan, dan ekonomi politik, sosial, budaya. Semuanya ini sudah dikategorikan baik, tetapi alangkah lebih baiknya lagi ditingkatkan dan dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Basir Al Faruq. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya tentang badan usaha milik desa. Saya meneliti pada BUMDes bersama Jaya Mandiri Kecamatan Pemalang. BUMDes bersama Jaya Mandiri Kecamatan Pemalang terdiri dari 13 desa yang berkantor pada Jalan Ternate, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. BUMDes bersama Jaya Mandiri memiliki beberapa unit usaha yang dikelola. Pertama adalah perdagangan, yang kedua farm, yakni pertanian dan peternakan, yang ketiga kontraktor. Akan tetapi selama ini yang berjalan yakni pada bagian sektor perdagangan, di mana sektor perdagangan terdiri dari perdagangan besar dan perdagangan kecil. Dalam bidang usaha perdagangan besar, di sini mengelola atau menyuplai bahan-bahan kebutuhan bantuan sosial seperti bantuan sosial PKH. Sedangkan dalam bidang perdagangan kecil mengelola seperti minimarket, kebutuhan pokok masyarakat sekitar, fotokopian, ATK, dan lain-lainnya. Hasil analisis kelayakan usaha yang telah saya berikan kepada pihak BUMDes bersama Jaya Mandiri, hasil dari keseluruhan memperoleh 89,2%. Dalam kategori ini termasuk hal yang layak. Pada aspek sektor lingkungan hidup dan aspek pasar dan pemasaran, ini memiliki nilai skor yang paling tertinggi di antara aspek yang lain. Artinya apa? Bahwa aspek lingkungan hidup dan aspek pasar dan pemasaran sebagai ujung tombak berjalannya usaha BUMDes bersama Jaya Mandiri Kecamatan Pemalang. Dan aspek yang paling terendah adalah aspek lingkungan usaha. Walaupun secara keseluruhan analisis ini mendapatkan nilai yang cukup besar, yakni layak, akan tapi perlunya ada perkembangan
untuk masa yang akan datang dan dikembangkan. Saya dan Muhammad Azam telah mendiskusikan dengan dan muncul ide untuk membangun simpan pinjam syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (PMT), yaitu untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Apa sih itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (PMT)? Yaitu lembaga keuangan non-bank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, yang didirikan oleh dan untuk masyarakat. Di sini yaitu lembaga keuangan non-bank. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan bank itu kan sudah banyak juga, dan akhir-akhir ini mengapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu kita pilih sebagai gagasan untuk mengembangkan BUMDes tersebut, yaitu karena perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional. Berdasarkan dari data Komite Nasional Keuangan Syariah, pertumbuhan jumlah BMT KJKS saat ini bisa dibilang cukup besar, di mana pada tahun 2009 itu sudah berdiri sekitar 4.500 unit. Tujuan dan dasar hukumnya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dasar hukumnya yaitu ketentuan Kepmen, Keputusan Menteri dan UKM Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Operasional KJKS. Di sini pendirian KJKS ini tentunya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan KJKS PMT menjalankan kegiatannya harus berprinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Karena KJKS ini kan berdiri atas kegelisahan masyarakat terhadap riba. Tentunya lembaga ini hadir dengan prinsip syariah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim, yaitu Indonesia. Bukan negara Islam tetapi mayoritas beragama Islam. Selanjutnya yaitu akan diterangkan oleh rekan saya Muhammad Azam Bashir Al-Faruq. Padanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasional dana KJKS PMT. Dalam menjalankan usahanya, KJKS PMT memerlukan dana dalam mengelola KJKS PMT. Dana pertama yakni dana tabungan pokok khusus, di mana tabungan pokok khusus ini yaitu sebuah simpanan modal awal dalam menjalankan usaha BMT. Jumlahnya tidak terbatas, sesuai kesepakatan di awal bagaimana. Namun jumlah kepemilikan tersebut tidak mempengaruhi hak suara rapat. Jadi ini sebuah dana awal untuk menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya yaitu tabungan pokok. Tabungan pokok ini tabungan sebagai ijazah sebagai anggota BMT. Biasanya itu setiap anggota itu memiliki simpanan yang
sama dan dapat dicicil. Anggota yang telah membayar itu sudah dianggap sebagai anggota yang sah, sedangkan anggota yang belum membayar sepenuhnya dianggap sebagai calon anggota. Selanjutnya yaitu tabungan wajib. Di mana tabungan wajib ini adalah suatu harus yang dibayarkan setiap anggota kepada BMT dalam jangka waktu yang sudah ditentukan seperti harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Yang keempat yaitu tabungan sukarela, di mana tabungan sukarela ini simpanan yang dilakukan oleh anggota maupun anggota asosiasi kepada BMT, yaitu seperti bentuk tabungan ataupun bentuk yang lain yang sah. Selanjutnya, konsep dalam menjalankan KJKS BMT yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat. Adapun produk dalam menghimpun yaitu produk simpanan. Yang pertama yakni simpanan wadiah. Apa simpanan wadiah? Simpanan wadiah yakni sebuah penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk akad wadiah ya domanah, di mana penarikannya itu bisa dilakukan kapan saja, sewaktu-waktu terserah dari anggota BMT. Selanjutnya yaitu simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini himpunan dana dari masyarakat atau anggota yang berakad wadiah mudharabah, wadiah dan mudharabah mutlaqah, di mana mengambilannya tidak bisa sewaktu-waktu seperti akad wadiah. Jadi jumlahnya tetap dan jangka waktunya sudah ditentukan dari awal. Seperti kalau bisa kita bilang adalah deposito syariah. Selanjutnya itu simpanan si pintar. Apa simpanan si pintar? Simpanan si pintar yaitu sebuah merupakan tabungan dana dari anggota guna keperluan pendidikan untuk anaknya maupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya simpanan hari raya. Simpanan hari raya yakni merupakan tabungan dari anggota yang dititipkan kepada pihak BMT guna keperluan hari raya seperti hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini adalah salah satu beberapa produk simpanan. Akan tapi setiap KJKS BMT di setiap daerah mempunyai produk-produk tersendiri yang dikembangkan oleh sendiri. Selanjutnya yaitu pada produk penyaluran dana atau funding, pembiayaan. Yang pertama yaitu mudharabah bagi hasil. Bagaimana konsepnya? Mudharabah yaitu akad antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola dana. Jadi dari pihak BMT sebagai pemodal dan bekerja sama dengan anggota yang sebagai pengelola dana dan manajemen usahanya. Nanti bagi hasilnya ditentukan di awal beberapa nisab yang dibagikan. Yang selanjutnya yakni akad murabahah. Akad murabahah yakni akad jual beli barang yang menyertakan harga perolehan dan keuntungannya yang telah disepakati oleh anggota yang menginginkan suatu barang tersebut. Jadi di mana si anggota kepada BMT, yaitu BMT itu membelikan suatu barang yang diharapkan atau yang diinginkan oleh sebuah anggota. Nanti akan diperolehkan harganya berapa dan keuntungannya berapa, sehingga nanti anggota akan mengangsur atau mencicil kepada pihak BMT. Selanjutnya yaitu pembiayaan tentang musyarakah. Di sini musyarakah, akad musyarakah berbeda dengan akad mudharabah, di mana akad musyarakah yakni bekerja sama antara satu atau dua orang atau lebih, itu sama-sama memberikan modal, sama-sama mengelola, sama-sama melaksanakan kegiatan usahanya. Nanti bagi hasilnya sudah ditentukan dari awal berapa nisab yang akan dibagikan. Dalam menjalankan badan usaha milik desa, perlunya ada evaluasi dan mengembangkan usahanya. Kami menyarankan adanya koperasi jasa keuangan syariah BMT atau koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah, di mana daya minat masyarakat terhadap keuangan syariah semakin meningkat. Fenomena sekarang, di mana bank-bank besar konvensional membuka unit cabangnya dengan keuangan sistem syariah. Keunggulan koperasi simpan pinjam syariah
di sisi lain mengenai langsung secara di bawah pada perekonomian masyarakat, membantu UMKM menengah ke bawah. Maka dari itu kami menyarankan adanya sebuah usaha simpan pinjam berbasis syariah pada badan usaha milik desa. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.